warahmatullahi wabarakatuh, para sahabat Capruk Mawin, Cihuy Asik. Kali ini aku lagi di tempat yang biasanya kita datangi kalau kita kangen sama seorang bapak ya, di Taman Makam Pahlawan Ciputra, Bandung. Kali ini aku ingin mentributkan pada tanggal 9 Januari 2021. Itu adalah kalau ketika papaku masih ada, beliau berulang tahun. Sebelum kita memulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu kepada almarhum Bapak Hamdi Indrajaya bin Haji Zala Bahri. Semoga almarhum diterima di sisi Allah. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Mungkin aku akan menjelaskan kenapa aku benar-benar ingin mentributkan untuk papaku, karena beliau adalah sosok yang sangat benar-benar berarti bagi anaknya. Begitu juga dengan kalian, pasti orang tua kalian sangat berarti ya. Walaupun almarhum papaku meninggal 15/06/2007, itu sudah 14 tahun yang lalu, tapi rasanya papaku itu sampai sekarang tuh masih kayak ada bersama kami. Ketika kadang buka mata, kadang ibaratnya papa tuh kayak masih ada di rumah bersama kami, atau enggak kami ingatnya kalau papa nggak ada, papa kayak pergi dinas. Karena almarhum bapakku adalah seorang perwira TNI AD di Indonesia ini ya. Perjalanan kecil papaku itu dibilang menyenangkan, tidak menyenangkan, dibilang tidak menyenangkan ya ada menyenangkannya. Makanya dia menjadi sosok anak yang sangat kuat pada masanya, karena dia itu 11 bersaudara. Beliau itu dibilang ditelantarkan, tidak ditelantarkan, karena banyak anak. Kakekku juga pasti membagi-bagi kasih sayangnya ya, hingga saatnya dia merasa hidup aku nggak bisa begini-gini aja, karena hidupnya sangat keras. Dia dididik dari keluarga yang keras, makanya hingga detik ini kami juga mempunyai sisi kerasnya setidaknya gitu untuk bertahan hidup dari seorang papaku ini ya, almarhum. Lambat cerita, papaku itu seorang yang pintar. Beliau itu bilang, papa dulu nilai matematikanya kalau zaman dulu dibilangnya aljabar, mendapatkan nilai 9. Tapi papa paling sedih adalah ketika dia bahasa Inggris, karena dulu papaku ingin sekolah bahasa Inggris, ingin les bahasa Inggris, tidak bisa. Makanya dia ya dibilang kurang biaya ya mungkin ya. Papaku ingin sekali anak-anaknya itu bisa bahasa Inggris gitu ya. Entahlah kalian yang menilai saya bisa bahasa Inggris atau tidak. Nah, hingga saatnya dia itu setelah lulus SMA dia memilih gimana supaya saya bisa sekolah, saya belajar dengan baik dan benar. Hingga akhirnya papa saya tuh berpikir, gimana caranya supaya saya sekolah dengan pintar, belajar dengan pintar, dan saya sekolah kuliah. Nggak mungkin, karena biaya itu besar ya, mau zaman dulu juga, karena kakekku adalah seorang pejuang juga, dan beliau seorang petani juga akhirnya. Nah, pada saat itu akhirnya dia memilih, kenapa saya nggak jadi seorang TNI aja, perwira di akademi militer. Dari situ dia benar-benar mempersiapkan semuanya, dari fisik, pelajaran, apapun itu, karena nggak gampang ya masuk itu ya. Hingga akhirnya dari Palembang luluslah 2 orang, dan 2 saja ini, dan salah satunya adalah bapak saya, almarhum Bapak Hamdi Indrajaya. Hingga akhirnya dia menempuh pendidikan, kalau nggak salah dulu itu 3 tahun. Kalau sekarang di akademi militer itu tarunannya 4 tahun ya. 3 tahun dia lulus, dia masuk ke cabangan artileri Medan atau Armet. Kenapa nama saya jadinya Winanda Armediasari? Karena saya dulu lahir di Armet 1 Singosari, itu ada di Malang ya. Nah, pada saat disitulah beliau bertemu dengan mama saya. Hingga akhirnya papa ketemu sama jodohnya di sana, di mana itu di Singosari, Armet 1 Singosari, Malang. Nah, kisahnya pun tidak semudah seperti orang-orang ya, wah nikah dengan perwira TNI itu keren, tidak. Karena papaku adalah seorang muslim, mamaku adalah seorang Nasrani ya.
dimana mamaku itu dari Manado, Cina Cirebon campuran, dan papaku adalah Palembang di Banding Agung. Satu lagi papaku itu lahir ya 9 Januari 1956. Berarti kalian bisa hitung sendiri berapa umur papaku kalau almarhum masih hidup. Nah, perjalanan kisah cinta mereka itu mamaku atau opaku, kakekku ya, kalau kita bilangnya biasanya adalah seorang TNI juga yang dinas di sana di Armet 1. Kenapa mereka bertemu di sana? Nah, begitulah ceritanya. Hingga akhirnya banyak saingan itu untuk mendapatkan mamaku, teman-teman. Karena ya mamaku itu adalah primadona pada masanya. Kalau sekarang mungkin primadono. Maafin aku ya, Mas. Biar aku nggak terlalu sedih, karena untuk aku berdiri di sini, untuk aku syuting di sini itu benar-benar nggak mudah ya. Kalian ngerti lah gimana gitu. Bersama para pejuang, para pahlawan, aku bisa berdiri di sini itu buat membuat diri aku menguatkan diri aku tuh berat sebenarnya ya. Oke. Dari yang milih yang mana harus menikah, akhirnya mamaku menentukan pilihan, opaku dan omaku menentukan pilihan, jatuhlah kepada papaku. That's why akhirnya mamaku menjadi seorang muslim. Itu udah salah satu pahala terbaik ya buat papaku di surga. Semoga beliau juga nanti masuk surga, amin gitu, bersama mamaku di sana ya. Setelah itu hingga akhirnya perjalanan seorang istri TNI sekarang atau maupun dulu dibilang itu ya susahan zaman dulu ya. Kita kalau sekarang aku kangen gitu sama suami, aku tinggal bisa video call, aku bisa telepon, dulu nggak ada. Hingga akhirnya dulu papa pernah ditugaskan di Timor Timur. Pada saat di Timor Timur tersebut kakakku lahir. Ketika pulang, alhamdulillah papaku selamat di sana. Hingga merdekalah Timor Timur menjadi satu bersama Indonesia. Ketika pulang bertemu dengan keluarga, kakakku tuh nggak kenal sama papaku, dia hanya bilang om dan om ya. Nanti aku bakal ngasih sejarah ketikan langsung dari Timor Timur buat perjanjian. Suratnya itu dipegang sama papaku, dan itu benar-benar sejarah buat Indonesia banget gitu ya. Oke, nanti aku kasih lihat. Itu adalah yang akhirnya Timor Timur diizinkan dengan Portugis bersatu dengan Indonesia. Ada tulisan Sanana Gusmao yang dulu pernah menjadi presiden Timor Timur, itu ada dipegang sama papaku. Itu sejarah juga kan buat Indonesia. Nah, hingga ada beberapa cerita yang mamaku cerita pada saat papa di Timor Timur, dia nyaris meninggal. Mamaku cuma bisa kirim surat di sana kalau ngobrol. Kirim suratnya bulan ini, nyampenya bisa bulan depan. Nanti suratnya datang lagi, balasannya 2 bulan kemudian. Ya, dan kata-katanya pun nggak semudah sekarang, dibingkai indah gitu ya. Nanti ada tulisannya pada saat mamaku mengucapkan selamat ulang tahun papaku waktu di Timor Timur. Ya, nah papaku pada saat dia di sana untuk mempertahankan kedaulatan Timor Timur, papaku tuh hampir meninggal, mamaku cerita, karena sudah mau dikepung musuh di sana. Dan alhamdulillah saya kurang lebih menceritakan papaku itu meledakkan bomnya atau apa gitu, saya lupa, meledaklah di situ, tapi mereka semua pada kabur karena udah banyak yang berguguran pada saat itu ya. Cerita karir segala macam ya tetap dibantu oleh sama seorang istri ya, karena apapun itu hingga akhirnya cita-cita yang diinginkan papaku tercapai pada saat kakakku lulus SMA. Kakakku juga mengikuti jejak papaku. Dia menjadi taruna di Akademi Militer keluaran 2006, kecabangannya infanteri. Itu udah satu pencapaian yang sangat disenangi ya, karena papaku itu orang yang keras mendidik anak-anaknya. Keras bukan berarti galak, tapi sangat disiplin. Bagi kalian yang anak kolong atau anak tentara pasti merasakan itu. Papaku tuh sangat disiplin. Dan begitu juga dengan aku. Aku dulu tuh sudah dididik dari kecil, kamu harus jadi tentara. Entah itu kuat, entah itu wara ya. Sebenarnya memang sudah dididik sih, makanya badan aku mungkin gini kali ya. Dididik untuk menjadi seorang tentara seperti itu, atau polisi. Dulu papaku pernah ngomong, tapi satu hal dan lainnya hingga akhirnya mamaku bilang sudahlah, kalau jodoh mungkin kamu harus menjadi istri dari aparat itu tersebut, ya udah.
Tapi yang paling sedih itu pada saat mamaku ngomong itu, ketika ada hari upacara TNI, kami nonton bersama di TV, mamaku udah tidak ada, mohon maaf, papaku sudah tidak ada. Mamaku bilang, coba duluin kamu jadi seperti mereka, mungkin mama tidak akan memikirkan masa depanmu sesedih, sekhawatir ini gitu. Mungkin kamu sudah beda ceritanya, tidak ada di rumah ini gitu. Itu tuh rasanya berat ya bagi aku gitu, karena aku cuma mahasiswa, anak kuliahan. Dari situlah aku berpikir hingga akhirnya, wah, gue harus sukses dengan cara gue sendiri, apapun itu ya. Nah, kita flashback lagi, soal kakakku gini. Jadi setelah kakakku lulus tahun 2006 dari Akademi Militer, papaku ditugaskan untuk menjadi irdam di Trikora ya, Kodam Trikora itu, Trikora itu di Papua. Mohon maaf kalau salah ya saya menyebutkannya. Disitulah kita nggak tahu ya, dia ditugaskan di sana, tapi itu menjadi jabatan dia terakhir sebelum dia meninggal. Jadi pada saat di sana itu, papaku pada saat pindah ke sana, oh ya sudah, karena sebelum pindah itu dia sekolah Sesko TNI ya, Sesko TNI. Oh, kita harus pindah ke Papua, mungkin di jalan terbaik, tapi anak-anak sudah pada besar. Aku pun itu umurnya waktu itu pada saat itu 17 tahun, baru mau lulus kuliah. Adikku masih SMP. Ya sudah, anak-anak tinggal saja di Bandung, kita yang berdua pergi ke Papua. Nanti kalau pada saat kalau liburan atau apa-apa, anak-anak dibawa ke sana ya. Sebelum papa ditugaskan juga, yang sebagai kebanggaan aku adalah ya, beliau itu pernah ditugaskan untuk melihat-lihat untuk pembelian senjata di luar negeri. Dan saat itulah dia bilang, aku nyesel dulu aku nggak punya biaya aku untuk les bahasa Inggris. Semoga kakak, aku, sama adik aku yang terakhir Vero bisa lah gitu. Walaupun papa nggak bisa bahasa Inggris, tapi papa bisa ke luar negeri gitu, membuktikan gitu ke orang lain aku bisa. Hingga akhirnya papaku meninggal, jabatan itu terakhir, dan dia meninggalnya di Papua. Di Papua tahun 2007, beliau sempat menjabat 7 bulan lamanya di sana. Kenapa papaku bisa meninggal? Begini ceritanya ya, teman-teman. Jadi papaku itu, dia pada saat di Papua itu selalu bilang ke mamaku, "Mah, makan yang banyak. Di sini malarianya kenceng banget. Orang meninggal udah kayak kacang," ngomongnya gitu. "Kita nggak boleh capek, lebih baik kita gemuk di sini. Yang penting kita sehat," gitu ya. Sama papa tuh selalu nganjurin dia olahraga. Pada saat itu papaku tuh selalu nyemprotin tiap malam, selalu nyemprotin apapun itulah agar nyamuk-nyamuk mati di sana. Tapi yang bikin sedih adalah papaku meninggal karena malaria tropika itu tersebut gitu ya. Dia ngasih tahu mamaku, malah beliau yang meninggal karena penyakit itu gitu. Malaria tropika itu adalah malaria terkuat, salah satunya di dunia gitu. Kalau orang kena penyakit itu biasa 1 hari 2 hari itu udah, kalau nggak kuat fisiknya itu udah meninggal gitu. Tapi papaku ini bisa bertahan seminggu lebih banget ya. Mungkin dia karena seorang tentara ya. Nah pada saat itu ada panglima komandannya papa itu menikahkan anaknya di Jakarta. Dia untuk menjadikan panitia among tamu. Sekalian papa bilang ke mama, "Mas, ayo kita pulang, kita kangen sama anak-anak, kita lihat anak-anak, sekalian nanti kalau anak-anak libur kita bawa ke Papua," katanya. Karena Papua itu indah teman-teman, aku nggak bohong. Papaku tuh tinggal, aku lupa lagi, cuma beliau itu tinggal seperti yang kotanya benar-benar ya, seperti kota Thailand kalau malam. Makanya dia pingin bawa anak-anaknya ke sana kan. Nah pada saat itu tuh papaku itu memang tipikal orang nggak mau diem ya. Kalau tentara pasti tahu deh, bapak-bapaknya pasti nggak mau diem, ada aja yang dikerjain di rumah. Nah papaku pulang, dia itu sempat ini, kata saudaraku yang antar dia ke sana ke sini, papaku tuh bilang, "Ayo kita ke bengkel." Pada saat di bengkel itu dia itu pas makan dia muntah tiba-tiba. Cuma saudaraku bilang, ya mungkin kecapean atau apa gitu ya. Tapi kita nggak mikir itu adalah dampak pelan-pelan badannya sakit gitu. Nah hingga saatnya papaku tuh lagi di rumah, dia udah nggak enak badannya, udah kerasa banget. Pada saat itu tuh dia bilang
kami lagi di luar, hanya papa yang di rumah. Kami jalan-jalan, papa lagi nggak enak badan, saya nggak usah ikut, istirahat aja di rumah. Pada saat beberapa jam kemudian, papaku tuh telepon ke mama, papa udah nggak kuat, papa pusing, ini papa harus ke rumah sakit gitu. Ya kami mau nggak mau kami pulang kan, tapi itu keadaan jalan di Bandung emang lagi macet-macetnya gitu. Nah pada saat macet-macetnya itu akhirnya dia diantarlah sama saudara. Supir lagi tidak ada, kebetulan diantarlah sama saudara aku gitu menuju Dustira gitu. Nah kami mikirnya papa itu sakit ya sakit biasa, kecapean atau tipes atau apa. Kami nggak mikir ke sana untuk papa kena penyakit malaria itu gitu ya. Sehari 2 hari dirawat, mamaku kan kecapean, kami kuliah, kami sekolah kan. Pada saat di sana itu orang pada nengok papa tuh hari pertama, kedua, ketiga papa tuh masih ngobrol. Nah pada saat hari keberapa gitu, mama itu pergi buat beli makanan dia. Pada saat dia balik, mama tuh nyari papa di mana kok nggak ada di kasurnya. Ternyata papa lagi di kamar mandi dengan darah berceceran, mungkin infusnya ya. Dia jalan, tapi ketika papa diajak ngobrol itu dia duduk di toilet, matanya kayak udah mulai kosong, terus diajak ngobrol udah nggak mudeng. Padahal sebelum jam itu, sebelum ke toilet itu dia ketemu sama temennya dan itu masih ngobrol kayak nyambung gitu. Nah dari situlah dikasih tahu ini papa keadaannya gini gitu, hingga akhirnya papa itu sehari kemudian atau 2 hari kemudian ya, papa itu masuk ICU di Cimahi ya, rumah sakit Dustira. Nafasnya itu sudah ngorok, udah grok-grokan gitu. Ya aku berpikir kalau orang masuk ICU ya akan sembuh gitu, namanya anak umur masih kecil ya, 17 tahun gitu. Mikirnya ya ini papa mau sembuh gitu ya. Hingga akhirnya pagi-pagi kami bangun, rumah sakit bilang ini bapak harus dirujukkan ke Gatot Subroto Jakarta, rumah sakit ya TNI AD yang di Jakarta. Kami harus di sana. Nah kami mikir papa ke sana mau sembuh kan. Nah dari situlah aku baru sadar gitu, karena banyak banget teman-teman papa yang datang, yang jenguk, yang besuk di kanan kiri gitu. Di situlah aku baru sadar gitu, ini kenapa ya kok pada datang, oh mungkin mau jenguk gitu ya. Pada saat itu papaku tuh udah nggak sadarkan diri, udah kurus banget. Dari situ aku sadar, oh papaku nih turun gitu, makannya kurang gitu kan, namanya orang sakit ya. Mungkin kenapa dirujukin ke Jakarta karena beliau mau yang lebih baik lah, tempat yang Gatot Subroto lebih enak lah gitu ya gitu. Saya mikirnya begitu, anak kecil kan, kita nggak tahu mikir apa-apa gitu, kita nggak mikir gimana hingga akhirnya papa dapat ruangan di sana gitu. Ketemulah sama dokter, mama diajak ngobrol. Setelah mama diajak ngobrol, pada saat sudah di Gatot Subroto, mamaku ngobrol. Nah aku akan flashback sedikit. Setelah kelulusan kakakku 2006, ketika dia di Gatsu, mohon maaf, tahun 2006 itu kakakku lulus. Jadi pada saat papaku untuk dirujukan ke Dustira, kakakku itu sudah lulus dan melanjutkan pendidikan sarcap ya. Kalau TNI pasti tahu, TNI AD sarcap di Padalarang ya. Ya mau nggak mau dia nggak bisa nengok bapaknya seenak seperti kita ya, karena dia juga sesuai disiplin dan protokoler di sana ya, nggak boleh keluar karena siswa ya gitu kan, melanjutkan pendidikan gitu. Nah hingga saatnya papaku tuh di Gatsu, ketemulah sama dokter, mamaku ngobrol. Setelah ngobrol ketemulah sama aku kan. Win, kata dokter adalah begini, Bu, ini bapak virusnya, bapak kena penyakit malaria tropicana. Ini virusnya sudah kemana-mana Bu gitu, karena virusnya cepat sekali untuk masuk ke dalam tubuh gitu, dia nyerang otak belakang ya. Bapak ini termasuk kuat fisiknya gitu, bapak kayak mungkin tidak dirasa, mungkin tidak diapa gitu ya, ini bapak termasuk kuat fisiknya gitu hingga bisa bertahan sedetik ini. Tapi kalaupun bapak sembuh, bapak nggak bisa kayak yang seperti dulu lagi gitu, mungkin bapak harus cuci darah, mungkin bapak harus naik kursi roda gitu. Kalaupun sembuh harus itu gitu ya. Ya kita gimana di situ, namanya anak ya, kita ya sudah, kita berdoa yang terbaik aja gitu. Karena aku yakin kan kalau sudah dirujuk ini pasti bapak sembuh gitu kan. Udah di sana, pada saat beberapa hari itu adekku tuh sempat ikut kan ke Jakarta, kita nganterin. Terus aku bilang, "Dek, kamu nanti balik lagi ke sini. Kamu ngambil baju segala macem aja ya," gitu kan. Pada saat papa aku ngomong gitu, beberapa saat papa itu mau dipindahkan, jadi dia masih nunggu ruang, lagi disiapkan, dia mau dimasukkan ke ruangan tersebut, ICU juga. Di situ tuh aku ngelihat papa
papa tuh udah kuning semua badannya, udah kuning, entahlah sakit apa, kan aku bilang ini kok bisa kuning gitu kan. Ya balik lagi itu virusnya udah nyebar, jadi dia kena hepatitisnya, jadi kena gitu ya, matanya udah kuning gitu semuanya tuh kayak udah lemes gitu ya. Beliau pakai oksigen. Nah tapi di situ aku ngedeket kan, dia tuh masih setengah sadar pada saat adekku datang. Itu sebelum pulang ke Jakarta, sebelum pulang ke Bandung ya, sebelum aku nyuruh ngambil baju, papaku Pero datang, papaku tuh ngelirik ke adekku gitu dengan ya mata, walaupun mata kosong tapi dia ingin ngomong gitu. Tiba-tiba badannya gerak terus ngomong gitu loh, yang mau ngomong tapi nggak bisa ngomong gitu. Terus gitu tuh, kayak dia ingin menyampaikan sesuatu ke adekku. Cuma aku bilang, dek sana dulu, nanti ini papa takut gimana. Vero diawasin, terus akhirnya papa diem lagi gitu kan. Kayak gitu. Nah beberapa saat kemudian kami nggak lama di Gatot Subroto, karena Vero pulang ngambil baju, karena kami berpikir akan lama kan ya di sana. Nah pada saat itu ada teman papa yang ngejenguk. Pada saat papa dipegang kakinya, dia itu kayak udah ngeliat tuh, kayak ingin, matanya udah bisa, tangannya gerak dikit, ngobrol gitu. Ini bapak, karena aku yang sering di sana, aku bilang, karena di ICU itu kan nggak bisa tamu sembarang masuk, cuma beberapa orang. Aku bilang, wah papa agak membaik gitu. Tapi pada saat temennya keluar, ngobrol di luar sama temennya, aku ngedengar kan, wah bapak Pak Hamdi ini kakinya udah dingin katanya, kayaknya nggak akan lama gitu kan. Cuma gimana kalau orang di situ kan nunggu keajaiban ya gitu, karena itu rentetannya nggak lama. Teman-teman sakitnya papa tuh cepet, dari dia masuk rumah sakit Dustira sampai dia di Gatsu tuh nggak ada sampai sebulan 2-3 minggu tuh nggak ada gitu ya. Pada saat itu terus ya Allah kataku teh, ya udah kasih yang terbaik aja gitu ya, aku nggak mau mikir gimana dulu, aku fokus dulu itu kan gitu. Pada saat seperti itu akhirnya pada saat hari Jumat pagi-pagi tiba-tiba papaku kritis. Nafasnya susah, terus badannya pokoknya udah drop gitu ya. Hingga ini dokter datang, suster datang, jadi papaku tuh pakai nafas buatan dulu, yang ini bukan oksigen, jadi ada yang diginiin nafas gitu ya, karena nafasnya susah. Hingga akhirnya dokter memutuskan pakai defibrillator yang makin ditingkatkan itu kekuatannya dia gitu kan. Terus dengan nafas buatan kami terus gimana namanya, anak biasanya kita ayat kursi apa, tiba-tiba gitu di situ nggak bisa ngomong kan, aku cuma bisa Al-Fatihah, megang papa yang kuat, papa bisa, ayo papa bisa gitu kan. Mamaku juga berdoa gitu kan. Di situ ada saudara aku yang datang, dia yang menggantikan untuk baca ayat kursi di kuping papa gitu kan. Pokoknya itu dari jam berapa ya, waktunya juga mungkin waktunya mungkin waktunya cepet, tapi karena kita yang di dalam ruangan, kita di dalam ICU, kita yang ngelihat dropnya papa gitu ya, dari detik awal dia tiba-tiba turun down gitu sampai dia nggak ada, itu rasanya lama sekali ya pokoknya. Hingga akhirnya udah dilakukan segala cara, terus dokter sama suster tuh noleh ke mama gitu, Bu, ini nggak bisa lagi, ini yang sudah terbaik gitu ya, bapak sudah nggak ada Bu gitu kan. Nah gitu tuh, bapak sudah nggak ada Bu, cina gimana rasanya gitu kan ya. Mamaku tuh benar-benar ini apa, mamaku tuh benar-benar yang kaget, sambil nelpon ke tembok ke temennya papa, ngasih tahu, Mas Hamdi udah nggak ada, sambil dia tuh merosot ke tembok sambil nangis gitu ya. Aku harus ngapain, aku juga nggak tahu gitu ya. Cuma dokter tuh ngomong gini, Bu, tapi bapak jantungnya bagus sekali, walaupun saya tahu bapak perokok, tapi ini jantungnya bagus sekali. Jadi aku pada saat nggak tahu mau ngapain, jadi aku tuh ngitung detak jantung papa dari tinggi banget, dari berapa ya, 90% ke atas gitu, hingga dari yang 5, 4, 3, 2, 1 tit, itu tuh rasanya benar-benar sakit sekali ya, sedih gitu ya. Kita nggak mikir mau gimana ya rasanya, mau dunia runtuh mau apa gitu, tetap aja karena aku ada di posisi itu gitu. Itu tuh benar-benar udah bapak hilang gitu, meninggal gitu kan. Nah di situ tuh kurang lebih jam 8 kurang sebenarnya, cuma kalau di tulisan kronologisnya jam 8 dibulatkan ya gitu. Itu tuh hari Jumat beliau meninggal tuh ya. Papa meninggal, hingga akhirnya yang bikin kasihan adalah adik aku gitu. Pada saat di situ tuh aku nelpon adik aku lagi jalan sama oma aku sama supir, takutnya pada saat ditelepon mereka ya, karena banyak yang ikut, mereka jadi nggak konsen gitu ya, malah nanti mereka yang celaka di jalan gitu kan. Tapi mau nggak mau aku harus bilang. Hingga akhirnya aku memutuskan, udah aku telepon aja adekku, aku ngasih tahu, Dek, papa udah nggak ada.
Dan dia bener-bener yang sedih banget buat ya Allah, dia nangis di jalan, kebayang rasanya gimana dapat berita dia lagi OTW yang ngambil baju itu terus papanya nggak ada gitu kan. Nah, disitulah yang bikin sedih gitu. Hingga akhirnya ya aku masih diam, aku ngasih ngabarin ke kakakku gitu ya, walaupun dia balasnya agak lama ya karena dia lagi pendidikan kan ya. Terus udah pada saat kayak gitu aku ingat papaku dimandikan, aku lihat papaku dimandikan gitu ya. Dari mukanya biasanya kalau orang yang baru meninggal itu kan ya masih, mohon maaf, mungkin matanya masih setengah kebuka atau mulutnya masih gimana gitu ya. Pada saat papaku sudah dimandikan, yang bikin sedih itu papaku dia jadi senyum. Nah, teman-teman dia tuh jadi senyum, jadi kayak yang bahagia, kulitnya udah nggak pucat gitu, jadi kayak bersih gitu ya. Bersih. Terus aku nggak tahu itu wangi apa, kasturi atau apa, seperti wangi, kalau aku bilangnya ya seperti wangi roti yang baru mateng gitu, yang wangi banget gitu. Pada saat aku ngedeketin dia itu benar-benar ya Allah, papaku kayak tenang perginya gitu ya gitu. Akhirnya beres lah. Papaku disolatkan dulu di Gatsu, di masjidnya sana hari Jumat, dimana waktunya sholat Jumat, dimana dia disolatkan mayat gitu kan. Pada saat itu ya aku hanya duduk aja, nggak tahu mesti ngapain kan, mau ngabarin orang juga pasti moodnya nggak ada ya karena nangis kan. Pada saat itu adalah satu pekerja suster, nggak tahu siapa, cowok pokoknya, ngomong gini ke mamaku, Bu, ini adalah sholat Jumat dan sholat mayat terbanyak selama saya pernah kerja di sini gitu. Ini nggak pernah, Bu, biasanya sampai sepadat ini, serame ini, sampai penuh, sampai keluar kayak gini, Bu. Mau sholat Jumat, mau sholat mayat kayak gitu kan, mau disatukan juga, Bu, cuma ya baru kali ini saya lihat gitu ya ada gini gitu kan. Ya gimana hati siapa yang nggak sedih ya. Nah dari situlah cita-cita papaku dulu sebelum papaku ini pada saat papa cuti, papa ke Bandung yang nekokin anak-anaknya, yang karena panglimanya menikahkan anaknya di Jakarta, dia jadi panitia. Kami tuh sempat ngobrol gitu ya, langsung flashback semua kayak gitu tuh. Jadi kami duduk di satu kamar, kami tuh sambil mandangin ceiling atap rumah, atap kamar aku. Kita tuh ngobrol berdua, mungkin dia kangen sama anaknya kali ya, sama aku gitu. Papa tuh ngomong gini, Win, kalau misalnya kamu mau nikah sekarang papa udah siap gitu. Papa malah seneng kalau papa masih ada, papa masih bisa nikahkan kamu gitu kan pada saat itu. Terus atau kamu mau melanjutkan sekolah di Australia, nggak apa-apa, papa seneng kalau S2-nya. Gimana hati anak itu kan, aku nggak pikir papa itu bakal sakit gitu, cuma papa memang ngerasa nggak enak badan ya, kayak batuk pilek aja gitu ya. Papa siap gitu kan, ya cuma ya kasih yang terbaik aja gitu kan. Terus sama yang bikin sedih itu, kadang kita kalau mau kehilangan orang terdekat kita nggak pernah ngerasa ya, malah orang-orang sekitar yang ngerasa. Jadi pada saat papa masuk kamarku tuh dia ngomong gini, Win, ini kan kamar kamu bawahnya lembab, banyak jamur, yuk kita kasih tackle lantai aja yuk, samping-sampingnya biar nggak berjamur gini, biar indah, mumpung papa masih ada di sini, Win gitu. Kalau udah dipikir gitu kadang kita nggak ngerasa ya, mungkin itu kata-kata terakhir papa buat aku gitu. Cuma aku mikirnya dulu, oh mungkin karena papa masih ada di Bandung, belum mau ke Papua kali ya gitu kan. Terus yang bikin kaget itu teman aku gitu, pada saat papaku meninggal dia SMS gitu, Win, aku waktu beberapa hari yang lalu aku mimpi gigiku copot, tanggal gigiku, tapi aku nggak tahu siapa yang mau meninggal. Ternyata itu adalah Om Hamdi katanya kan, ya karena kita nggak mikir gitu kan. Terus kayak oma aku ya, atau sekarang oma Uyutnya Kalip ya, ngomong gini gitu, akhirnya dia ngomong setelah papa meninggal, jadi sebelum papa meninggal itu oma mimpi, katanya omaku ngomong, oma mimpi papa itu pakai baju putih bersih banget, kayak senyum doang, nggak ngomong apa-apa, pamit terus pergi gitu kan. Di situ omaku bangun, itu sebelum seminggu papa meninggal ya. Omaku bangun, ya Allah gitu, aku nggak mau kasih tahu siapa-siapa gitu, karena oma juga berpikirnya sembuh. Karena oma juga sebelumnya ketika opaku meninggal, omaku itu mimpi juga opanya seperti itu gitu. Opaku pamit, terus pakai baju putih, senyum doang, terus menghilang gitu.
Terus sama seperti teman papa yang di Papua kan, teman papa tuh bilang, jadi satu hari pas ini papa besok meninggal, ini kan papa lagi udah masih lemes ya, ini udah turun gitu ya, ini satu hari sebelum meninggal dia tuh ngeliat papa kayak lagi di tangga tempat dinasnya, kayak baju putih ngeliatin terus kayak pergi gitu, cuma nggak ngeh temennya papa itu, cuma apaan tuh, udah selewat gitu lagi aja gitu. Cuma ya kalau udah sekarang kita udah ngeh ya, semua itu mungkin itu pertanda ya gitu. Kadang aku mikirkan kok coba kalau ini gini ya nggak bisa gitu, karena semuanya tetap ya mungkin sudah jalannya papa harus meninggal gitu ya. Hingga akhirnya papa meninggal, kakakku diizinkan untuk pulang beserta teman-temannya yang tentaranya untuk menengok papa ke rumah. Mungkin papaku adalah sosok yang baik ya, karena pas saat waktu kecil papaku itu ingin disunat, tapi mungkin belum sunat-sunat aja, dia tuh masuk kamar dalam keadaan sedih gitu. Pada saat dia mau tidur, dia tuh sempat sadar nggak sadar ada kayak orang putih bersih cerah. Pada saat papaku lihat, ya papa nggak sadar, pokoknya bunyi kayak genteng jatuh, jeledak, terus tuh tiba-tiba kayak ada itu entah kita bilang malaikat atau apa ya. Nah, di situ tuh pada saat papaku bangun, papaku itu kaget karena mohon maaf alat vitalnya itu kayak udah disunat. Makanya dulu papaku tuh terkenal kayak disunat malaikat ya. Saya nggak tahu ya, wallahu alam, itu terkenal banget gitu pada masa dulu, tiba-tiba dia bangun gitu. Jadi pada saat apapun yang diomongin sama beliau itu suka kebenaran. Jadi kalau misalnya, Wina kamu jangan gini, nanti gini, Wina kamu jangan gini, bener. Makanya papaku tuh tegas gitu ya. Mungkin dan dia itu orangnya baik banget. Dia kayak solidaritas gitu sama orang gitu ya. Nah jadi mungkin pada saat meninggal di rumah itu kami tidak perlu mesen apa-apa segala macam, semuanya pada saat kami pulang perjalanan itu semuanya sudah ada semua tersedia, teman-temannya sudah standby buat nemenin papa gitu ya di penghujung terakhirnya gitu. Nah yang kadang aku nggak kuat adalah perjalanan kami pulang menuju Bandung itu hujan deras banget selama di jalan tol, hujan deras banget, seakan kalau kita mikir adalah kayak bumi ini menangisi kepergian papa gitu ya. Dan aku nggak pernah mau mimpi percaya apa yang aku terjadi sama diriku. Dulu aku pernah mimpi gitu, papaku tuh ketabrak kereta gitu. Papa meninggal. Aku dulu pernah sempet kayak gitu dulu, papa sebelum meninggal. Papa meninggal, tiba-tiba dia ada lagi di jalan rel kereta api. Entahlah itu apa artinya, makanya aku kadang suka flashback gitu. Cuma ya sudahlah, mungkin ini sudah jalannya gitu ya. Hingga saatnya yang bikin sedih juga, mohon maaf ya kalau ini karena aku tuh sudah ingat briefing sama kameramen aku, Kak Nobi, tapi pada saat udah jalan gini blank gitu. Sama satu cerita gini ya bikin sedih. Jadi pada saat kakakku beres sarcap itu, papaku tuh beliau tuh pingin banget kakakku tuh menjadi seorang Kopassus ya, Baret Merah. 2 hari sebelum pemberitahuan beliau kakakku masuk Kopassus, kan kita nggak tahu ya, papaku itu meninggal. Disitulah gitu, itu yang bikin sedih. Mama bilang gitu kan, tapi kayak Win kasihan papa belum sempet tahu kakak masuk Kopassus, tapi papa udah berangkat pergi gitu, sudah dipanggil sama yang kuasa gitu. Tapi mama yakin gitu ya, mungkin feeling papa tahu gitu kakak masuk karena percaya dengan kondisi dia gitu. Tapi hanya saja ya gimana kita kalau di posisi yang begini, kita mendengarkan cerita kan berat ya gitu. Dan memang benar hingga saat itu kakakku diterima menjadi masuk pendidikan Diko bilangnya, pendidikan komando Kopassus, 7 bulan lamanya. Di saat disitulah benar-benar terasa pada saat kami diklat pendidikan memasangkan baret merahnya 7 bulan. Setelah itu di situ berat banget rasanya karena papaku nggak ada di situ, dan hanya aku, adik aku sama mama kita di sana gitu ya. Ngeliat yang lain bapaknya ada masangin baret, kami nggak ada gitu ya. Bagaimana gitu kan, sedih nggak sedih ya kami harus lewatin gitu kan. Hingga saatnya yang paling terberat dari papaku meninggal adalah gimana caranya aku bertahan, gimana caranya agar mamaku tetap sehat. Karena awal-awal papa meninggal masih ada mayatnya beliau di rumah itu, mama bilang, Win, mama nggak mau makan, mama nggak nafsu makan, papa nggak bisa makan, masa mama harus makan, kayak gitu kan gimana ya, takutnya mamaku malah sakit, bukan sakit badan juga malah pikiran kan ya.
dia harus tidur sendirian, yang biasanya bersama jadi nggak bersama gitu, dan itu rentetan waktunya sangat cepat gitu kan, perginya papa, sakitnya papa sampai dia meninggal gitu kan. Ya kami juga dia harus terlihat kuat di depan anak-anaknya, padahal dia juga sendirinya rapuh gitu ya. Hingga saat di situ aku harus ini ya, dibilang ekonomi tidak stabil ya sangat tidak stabil, cuma tidak perlu lah aku ceritakan semua di sini gimana kami downnya gitu kan. Dari situ aku mikir, aku nggak mungkin ini ke mama gitu, aku nggak mungkin, aku cuma anak kuliahan biasa gitu, padahal nggak mungkin lah aku apa ya, ibaratnya itu nggak mungkin lah aku bikin susah mamaku terus gitu kan. Dari situlah aku menetapkan diri menjadi seorang pelatih cheerleader di Bandung gitu. Dulu papaku bilang, bagus Win, kamu jadi pelatih cheerleader, setidaknya kau bisa memimpin, jadi calon pemimpin gitu ya. Nah dari situ yang akhirnya aku cuma main-main aja ngelatih cheers, akhirnya aku ngelatih untuk mendapatkan gaji, agar aku ngelatih anakku mendapatkan uang dan aku juga bisa digaji. Sampai aku harus nabung buat biaya kuliah, sampai aku harus ini gitu ya, gimana caranya bertahan hidup sendiri gitu ya, dengan kelabilan seorang anak umurmu menuju 18 tahun gimana sih gitu ya gitu. Pastilah labil gitu ya. Aku harus dituntut dewasa sebelum masanya gitu ya, menjadi sosok yang keras kepala, egois, mandiri, terus jadi anak yang minder gitu kalau nongkrong atau apa, atau ibaratnya kalau ketemu orang lagi ngobrol atau apa ada bapaknya tuh kadang ya sedih gitu aku gitu, menjadi sosok yang gimana caranya lu bahagia padahal lu nangis gitu depan orang gitu kan. Hingga satu saat perjalanan aku bisa bertahan hidup, aku akhirnya menikah. Itu perjalanan hidup dari papaku sampai ingin menikah itu lama sekali rasanya. Aku menikah dengan suami aku yang sekarang, rasanya tidak ada wali itu, wali bapak terus diwakilkan sama kakak sendiri, itu rasanya berat gitu ya. Rasanya berat sekali gitu ya. Dia nggak ngelihat, padahal sebelum dia meninggal dia pingin menikahkan aku pada saat itu gitu. Gimana rasanya gitu, itu berat banget gitu, hingga diwakilkan. Dan yang bikin berat lagi, sebelum 3 bulan kami menikah, mertuaku atau mamahnya Mas Bayu pun meninggal gitu. Jadi pernikahan yang kami harus senyum di altar pedang pora tersebut, tapi kami juga sedih gitu. Itu kan tidak bisa tergantikan ya gitu. Kurang lebih seperti itulah kisahku yang terlalu panjang ini. Takutnya kalian bosen. Mari kita doakan orang tua yang kita telah pergi yang terdahulu, semoga diterima amal ibadahnya, dilapangkan doa-doa kita bisa sampai kepada mereka. Dan bagi kalian yang masih ada orang tua, mau kalian kehilangan bapak, kalian mau kehilangan ibu, sama aja beratnya ya, sama aja beratnya gitu ya bagi aku gitu ya. Karena ya aku kadang memang merindukan dulu sosok bapak pun ya susah gitu. Aku harus berdiri sendiri, mandiri, gimana kalau ada masalah, kalau ada ini gimana gitu. Kita harus berpikir gitu ke depannya gitu, untuk menjadi seorang Wina yang bisa berdiri tegak sekarang gitu. Kata orang yang nyebelin, yang rese, tapi ya banyak dibalik semua itu ya air mata gitu, dibalik semua itu gitu. Nah, sayangi orang tua kalian selagi kalian masih bisa berkumpul, karena nanti kalau sudah kangen, mau ditinggal pada saat kalian tua atau muda, sama pasti banyak kenangan yang sudah terjadi. Sayangi keluarga kalian, sayangi orang tua kalian. Kita nggak pernah tahu ajal menjemput kapan. Mari kita berdoa agar papaku diterima di sisinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabruk mawin cihoy asik.